semua, kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi kematian menjelang ajal dan berduka. Sebelum masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Putu Satya Loka Sabrina Rinasa, NIM 19610016, dan Yolanda Novita, NIM 19610028. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Menjelaskan tentang kematian dan konteks budaya, yang sistem kematian dan variasi budaya. Menurut Robert Kattenbaum menyatakan bahwa sejumlah komponen menentukan sistem kematian di budaya tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah ada orang, tempat, waktu, objek, dan simbol. Yang pertama, orang. Beberapa individu memiliki peran yang lebih sistematis terhadap kematian. Contohnya orang yang bekerja di pemakaman dan agamawan, dan juga orang yang pekerjaannya beresiko tinggi seperti pemadam kebakaran atau polisi. Yang kedua, tempat atau konteks. Hal ini mencakup rumah sakit, tempat pemakaman, rumah duka, medan perang, dan monumen peringatan. Yang ketiga, waktu. Pada saat itu, kematian pasti melibatkan waktu dan kejadian. Contohnya Memorial Day di Amerika Serikat dan Day of the Dead di Meksiko. Termasuk waktu untuk menghormati mereka yang telah meninggal. Dan ada juga peringatan bencana seperti D-Day untuk Perang Dunia, badai Katrina pada tahun 2005, serta tsunami di Asia Tenggara. Kejadian tersebut juga termasuk waktu-waktu di mana orang yang meninggal dikenang dengan cara tertentu. Banyak objek di suatu budaya terkait dengan kematian. Contohnya peti mati, berbagai benda berwarna hitam seperti pakaian, pita lengan, dan mobil jenazah. Yang kelima, simbol. Contohnya tengkorak, tulang, dan juga ritual di berbagai upacara keagamaan. Yang kedua, perubahan kondisi historis. Perubahan historis melibatkan kelompok usia di mana kematian yang paling banyak terjadi. Di 200 tahun yang lalu, hampir 1 dari 2 anak meninggal sebelum mencapai usia 10 tahun, dan salah satu orang tua meninggal sebelum anaknya dewasa. Saat ini, kematian terjadi biasanya pada orang yang lanjut usia. Definisikan kematian dan isu-isu mengenai hidup atau kematian. Isu-isu dalam kematian. Yang pertama, mati otak. Adalah suatu definisi neurologis. Neurologi sendiri adalah cabang ilmu yang menangani kelainan sistem saraf. Menurut neurologis, menyatakan bahwa seseorang memperlihatkan kematian otak jika semua aktivitas elektris di otak telah menghilang selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, rekaman EEG. Ini adalah salah satu kriteria yang mengindikasikan kematian otak. Beberapa pakar medis menyatakan bahwa kriteria untuk menyatakan seseorang sudah mati seharusnya hanya meliputi fungsi kortikal yang lebih tinggi. Kematian kortikal, seorang dokter dapat menyatakan bahwa seseorang sudah meninggal apabila fungsi kortikalnya sudah tidak berfungsi meskipun batang otak yang lebih rendah masih berfungsi. Para pendukung kebijakan kematian mengatakan bahwa fungsi yang berhubungan dengan sifat dasar manusia seperti intelijensi dan kepribadian terletak di bagian kortikal yang lebih tinggi di otak. Mereka berpendapat bahwa apabila fungsi itu telah hilang, fungsi kortikalnya, maka sifat dasar manusia sudah tidak ada lagi. Dan mengenai hidup, kematian, dan kesehatan. Yang pertama, kematian alamiah dan advance directive. Sebagian besar pasien yang berada dalam kondisi koma, kita tidak dapat mengetahui secara jelas apakah mereka berharap untuk mengakhiri pengobatannya, seperti seandainya mereka masih berada dalam kondisi sadar. Mengingat bahwa para pasien yang menderita penyakit lanjut mungkin cenderung memilih untuk meninggal dibandingkan bertahan hidup dalam kondisi kesakitan, ada salah satu organisasi Choice in Dying menciptakan dokumen mengenai kehendak hidup. Dokumen ini dibuat untuk diisi pada saat individu masih dapat berpikir jelas. Dokumen ini berisi keinginan orang yang bersangkutan mengenai prosedur medis yang mungkin ingin digunakan untuk mempertahankan hidup ketika situasi kesehatannya memburuk dan tidak memiliki harapan lagi. Advance Directive menyatakan bahwa prosedur yang dapat mempertahankan hidup boleh dilepas apabila kematian akan terjadi tidak lama lagi. Advance Directive harus ditandatangani ketika individu masih mampu berpikir jernih. Yang selanjutnya ada kematian yang mudah
atau eutanasia. Eutanasia sendiri adalah sebuah tindakan mengakhiri hidup tanpa rasa sakit atas seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat yang parah. Eutanasia sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama ada eutanasia pasif. Eutanasia pasif ini dilakukan dengan menghentikan penanganan yang dulunya diberikan, seperti menghentikan alat untuk bertahan hidup. Contohnya, mematikan alat bantu pernapasan atau alat pemacu jantung. Yang kedua ada eutanasia aktif. Eutanasia aktif terjadi apabila kematian disebabkan dengan sengaja. Contohnya menginjeksi obat dengan dosis yang mematikan. Yang selanjutnya ada hospice. Hospice atau perawatan untuk meredakan atau palliative care. Hospice adalah sebuah program yang memiliki komitmen untuk mengusahakan berakhirnya hidup tanpa rasa sakit, cemas, dan depresi. Apabila rumah sakit bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memperpanjang hidup, beda dengan perawatan hospice. Hospice lebih menekankan pada perawatan untuk meredakan atau palliative care, yaitu usaha mengurangi rasa sakit penderita serta membantu individu meninggal secara bermartabat. Slide yang keempat, perspektif perkembangan mengenai kematian. Penyebab kematian. Yang pertama, kematian dapat terjadi selama perkembangan prakelahiran. Ini dapat terjadi di dalam kandungan, di dalam kandungan ibu mengonsumsi obat-obatan terlarang atau minum minuman keras di saat hamil. Itu dapat menyebabkan kematian pada prakelahiran. Dapat terjadi setelah proses kelahiran. Ini dapat terjadi karena cacat lahir atau karena bayi tersebut tidak berkembang secara memadai untuk melangsungkan hidup di luar rahim. Yang ketiga, dapat terjadi pada masa kanak-kanak. Kematian lebih banyak disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit. Contohnya yang disebabkan oleh kecelakaan yaitu tertabrak mobil, tenggelam, keracunan, terbakar, atau jatuh dari ketinggian, dan yang disebabkan oleh penyakit yaitu penyakit jantung, cacat lahir, dan kanker. Yang selanjutnya dapat terjadi di masa remaja. Kematian pada masa ini cenderung disebabkan oleh kecelakaan saat mengendarai motor atau bunuh diri ataupun dibunuh. Banyak kecelakaan motor yang mengakibatkan kematian di kalangan remaja berkaitan dengan remaja tersebut mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Yang selanjutnya dapat terjadi pada orang dewasa atau lanjut usia. Pada orang lanjut usia lebih banyak disebabkan oleh penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Sedangkan pada orang muda atau dewasa lebih banyak disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yolanda. Selanjutnya, sikap terhadap kematian di beberapa fase perkembangan masa hidup. Yang pertama, masa kanak-kanak. Anak-anak kecil tidak mempersiapkan waktu seperti yang dipersiapkan oleh orang dewasa. Mereka memiliki keyakinan bahwa orang yang telah meninggal dapat hidup kembali melalui sihir. Yang kedua, remaja. Pada remaja, kemungkinan meninggal seperti halnya menjadi tua. Kematian juga dianggap dapat dihindari. Masa dewasa. Seiring dengan bertambahnya usia, kesadaran mengenai kematian pada seseorang juga meningkat, di mana kesadaran ini biasanya menjadi intensif di masa dewasa menengah. Selanjutnya, menghadapi kematian diri sendiri. Tahap-tahap menjelang kematian menurut Kubler-Ross. Yang pertama, penolakan dan isolasi.
di mana orang yang menjelang meninggal menyangkal bahwa ia meninggal. Yang kedua, marah, di mana orang yang mendekati ajal menyadari bahwa penyangkal yang dilakukan tidak dapat dipertahankan lagi. Yang ketiga, menawar, di mana orang tersebut mengharap kematiannya dapat ditunda. Yang keempat, depresi, di mana orang tersebut mulai menerima kepastian atas kematiannya. Yang kelima, menerima, di mana orang tersebut menerima nasibnya dan ingin dibiarkan sendiri. Yang selanjutnya, pemahaman terhadap kendali dan penolakan. Bagi beberapa orang lanjut usia yang menghadapi kematian, pemahaman terhadap kendali yang dimiliki dapat menjadi sebuah strategis yang adaptif. Penolakan dapat digunakan untuk menghindari pengaruh negatif disebabkan oleh keterkejutan. Selanjutnya, beberapa konteks di mana orang meninggal. Individu-individu yang menghadapi kematian juga mengkhawatirkan kemampuan dan ketersediaan penanganan medis yang siap sedia dalam kondisi darurat apabila mereka tinggal di rumah. Yang terakhir, mengatasi kematian orang lain. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang yang menjelang ajal. Yang kedua, berduka. Duka cita adalah ketumpulan emosi, kesedihan, kesepian yang menyertai kehilangan seseorang yang kita cintai. Yang ketiga, memahami dunia ini. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari berduka cita adalah bahwa berduka cita merangsang banyak individu untuk mencoba memahami dunia ini. Yang keempat, kehilangan pasangan hidup. Setelah pasangan yang sangat dicintainya meninggal, pasangannya yang masih hidup seringkali mengalami duka cita mendalam dan seringkali diikuti dengan kesulitan keuangan, kesepian, meningkatnya penyakit fisik, gangguan psikologis, dan termasuk depresi. Yang terakhir, bentuk-bentuk perkabungan. Salah satu keputusan yang dihadapi ketika menghadapi peristiwa kematian adalah apa yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal. Jadi itu dia materi yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan disampaikan pada diskusi di kelas. Terima kasih.